Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di mata kuliah Desain Instalasi 2. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai starting direct online menggunakan mode forward maupun reverse. Oke, kita mulai saja. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa motor induksi itu mempunyai dua arah atau dua orientasi putaran. Yang mana kita bisa ketahui di sini ada yang mempunyai istilah clockwise atau searah jarum jam, dan ada juga yang mempunyai orientasi berlawan arah jarum jam atau counter clockwise. Nah, bagaimana cara untuk melakukan perubahan putaran pada motor induksi? Yang pertama-tama kita harus tahu dulu prinsip bagaimana motor induksi itu bisa berputar. Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip putaran motor induksi itu didasarkan oleh prinsip medan elektromagnetik, di mana di sini muncul kekuatan medan magnet yang berasal dari sumber listrik. Di sini akan saya jelaskan secara singkat dan padat mengenai bagaimana prinsip putaran motor dan bagaimana kita mengubah orientasi putaran tersebut sehingga kita bisa melakukan mode forward maupun mode reverse. Oke. Masih ingatkah kalian dengan eksperimen Michael Faraday, di mana Faraday melakukan percobaan dengan menggunakan sebuah kumparan dan di situ dihubungkan ke galvanometer. Jadi galvanometer itu dia sama kayak eh, arus ya untuk mengukur arus ataupun tegangan, di mana dia akan menyimpang jika ada aliran arus yang mengalir. Nah, di sini Michael Faraday memberikan input berupa magnet, ya, di mana magnet itu pasti mempunyai kutub utara dan selatan. Ketika magnet masuk ke dalam kumparan bergerak, maka di situ akan terjadi penyimpangan jarum galvanometer, di mana arah penyimpangannya nanti sesuai dengan arah bagaimana lilitan tersebut diputar dan bagaimana atau dari mana medan magnet itu masuk. Misal kita anggap menyimpang ke kanan. Nah, jika arus magnetnya bergerak keluar kembali ke tempat asalnya seperti ini, maka jarum akan menyimpang kebalikannya. Seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa munculnya arus listrik AC itu adanya perubahan arah magnet yang bergantian. Jadi akan menghasilkan arah arus yang bolak-balik juga. Kadang bisa ke bawah atau ke atas. Oke. Jika di DC itu arah arusnya akan selalu searah. Jadi akan sirkulasi terus seperti ini selama magnetnya ini bergerak secara terus-menerus. Di sini dirumuskan besarnya GGL yang terinduksi adalah main N D flux per dt. Ingatkah kalian dengan kaidah tangan kanan? Ya. Jadi kaidah tangan kanan di sini itu merupakan gambaran atau ilustrasi bahwa arus itu sebagai ibu jari ya, dan flux itu sebagai jari-jari yang lain. Jadi di mana jika ada sebuah penghantar dilewati oleh arus dengan arah ke atas misalnya, maka di situ nanti akan muncul putaran flux yang memutari penghantar tersebut. Ya. Jadi putarannya akan searah dengan jari-jari yang lain. Di sini ibu jari sebagai arah acuan arusnya, sedangkan flux magnetnya itu adalah yang ibu jari yang lainnya. Nah,
Dari sini ya, dari Faraday ini kita bisa memastikan bahwa jika ada sebuah kumparan di mana kumparan tersebut disuplai oleh arus dan arah arusnya bersirkulasi seperti ini, ya, maka dia akan menghasilkan flux magnet yang mempunyai arah seperti di gambar. Nah, di mana jika kedua kumparan ini fluxnya digabung, dia akan menghasilkan resultan flux yang mempunyai satu arah, yaitu arah ke sini, ya, arah menuju ke sana. Jadi ini adalah gabungan dari flux dari kumparan yang ke atas dan flux dari kumparan yang ke bawah. Terus bagaimana hubungan ini bisa kita samakan dengan motor induksi? Jadi pada motor induksi itu juga mempunyai kumparan. Jadi ada tiga grup kumparan, di mana ada kumparan khusus untuk fasa R, kumparan S, dan kumparan T. Kalau istilah di motor adalah sesuai dengan terminalnya itu ada terminal UVW. Jadi U1, U2, ada U V1, V2 dan W1, W2. Jadi pada motor induksi di situ ada tiga jenis kumparan yang mana mempunyai terminal yang berbeda-beda. U1, V1, W1. Nah, di sini seperti ini. Sekarang bagaimana jika ketika kumparan tersebut digabung, apa yang terjadi? Kita lihat bahwa pada motor, terutama di sisi statornya ya, bagian stator, di stator itu ada tiga grup kumparan, di mana ada kumparan hijau, kumparan merah, kumparan biru ya. Jadi ini berasal dari sini tadi. Jadi ini adalah grup kumparan untuk fasa suplai fasa R, S, dan T. Nah, pada motor 3 fase, posisi pemasangan itu simetris ya. Jadi berapapun jumlah slot yang ada di dalam stator, di situ pasti bentuknya pasti sesuai. Penempatan kumparan pasti juga sesuai sehingga di sini saya cuma gambarkan satu kumparan aja. Jadi meskipun di motor banyak tapi di sini saya cuma jelaskan cuma satu sebagai ilustrasi saja. Oke, ketika motor induksi statornya diberi suplai tegangan 3 fase, di mana tegangan 3 fase itu mempunyai gelombang sinus seperti ini ya, di mana ada fasa R, terus ada fasa S, dan ada fasa T. Nah, seperti ini. Maka ketika ada arus bolak-balik dengan sudut perbedaannya 120 derajat, ya di sini ada eh, di sini adalah amplitudonya, di mana di sini adalah P-nya ya. Di sini selisih sudut antara fasa RS dan C, RS dan T itu sudut fasanya 120 derajat. Berdasarkan dari ilustrasi sebelumnya, kita tahu bahwa jika ada pergantian fasa, ketika R dia arahnya akan menuju ke seperti ini, ketika S dia akan menuju ke orientasi yang berbeda, ketika T dia akan bergantian sehingga akan menghasilkan efek medan magnet yang seolah-olah berputar. Jadi flux magnetnya akan berubah-ubah. Kadang dia arahnya ke sana, itu berarti resultan dari dua eh, titik pada kumparan hijau ya, yang satunya cross, yang satunya dot. Ya, yang cross berarti arahnya masuk, itu muternya gini. Yang satunya berarti seperti ini. Nah, itu akan menghasilkan resultan resultan arahnya ke sana. Nah, begitu juga ketika merah, yang fasa merah, maka dia akan referensinya akan berubah. Dan hal ini akan terus-menerus sehingga akan menghasilkan efek medan magnet yang seolah-olah berputar. Selanjutnya, bagaimanakah pengaruh putaran dari medan magnet pada stator terhadap putaran pada rotor? Oke, yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu bagaimana bentuk dari rotor tersebut. Pada rotor itu untuk jenis yang rotor sangkar, bentuknya bisa kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi rotor sangkar itu mempunyai kedua cincin di kedua ujungnya dan mempunyai konduktor-konduktor atau bar konduktor yang
menghubungkan antara kedua cincin tersebut. Rotor pada motor induksi ini juga berfungsi sebagai kumparan karena prinsip kumparan adalah rangkaian tertutup ya. Jadi rangkaian tertutup itu berarti dia bisa menerima induksi elektromagnetik sama kayak hukum dari percobaan Faraday tadi ya. Percobaan Faraday, jika ada rangkaian tertutup pada sebuah kumparan, maka ketika diinduksikan oleh magnet dia akan menghasilkan arus, akan muncul GGL induksi ya. Sama, jadi di sini eh, di motor induksi untuk konstruksi rotornya ya, di sini juga akan bisa menghasilkan arus. Kok bisa muncul arus? Padahal tidak ada magnetnya ya. Magnet itu berasal dari statornya tadi ya. Jadi stator mempunyai medan magnet yang berputar sehingga akan menginduksikan rotornya ini sehingga di rotor akan menghasilkan arus. Di mana arusnya akan bersirkulasi. Jadi saya contohkan ketika ada arus masuk ke sini, berarti di ujung yang lainnya di arusnya akan ke atas dan bersirkulasi terus-menerus. Ketika ada yang di sini ke bawah, ya ini besarnya arusnya tidak sama ya, tergantung dari letak induksi flux magnetnya arahnya dari mana. Jadi di stator itu mempunyai flux magnet yang berputar. Nah, dia putarannya itu orientasinya di mana sehingga nanti ketika dia berpapasan dengan rotor itu akan menghasilkan arus dengan besar yang tidak sama. Rotor bisa saya gambarkan juga seperti ini ya. Ini kurang lebih sama dengan yang di atas. Jadi intinya ada sebuah cincin ya, di mana di dalamnya terdapat konduktor-konduktor yang menghubungkan. Jadi kalau di sini ilustrasinya arusnya ke bawah ke atas, kalau di sini ilustrasinya nanti arusnya masuk. Kalau masuk itu saya kasih notasi silang. Kalau keluar itu berarti saya kasih notasi dot ya, titik. Titik itu berarti arah arusnya keluar, kalau arah arusnya masuk itu berarti yang ini ya. Itu berarti cross. Dari ilustrasi sebelumnya, di sini saya akan pindahkan ke sebuah ilustrasi rotor ya. Jadi ini adalah rotor yang hanya saya gambarkan satu kumparan saja ya. Jadi di sini satu bar aja, satu pasang bar, di mana satu pasang bar ini pasti akan memiliki, ketika terinduksi dia akan memiliki arah arus yang masuk ke dalam, yang satunya pasti keluar menuju ke arah kita ya. Di sini kita ilustrasikan ini adalah sebuah rotor ya, di mana ketika rotor ini terinduksi dia akan menghasilkan arus, arusnya satunya masuk ke dalam, satunya menuju ke luar. Nah, terus yang menginduksi apa? Yang menginduksi adalah medan magnet stator ya, atau medan elektromagnetik yang berputar pada stator. Terus bagaimanakah interaksi antara medan magnet yang berputar pada stator dengan putaran dari rotor? Kita bisa coba untuk mengilustrasikan bahwa ketika ada medan magnet stator yang menyinggung rotor ini saya kasih arah seperti ini, arahnya ke bawah misal ya. Dan ketika medan magnet tersebut mempunyai orientasi arah menuju ke sana, maka di sini akan terjadi interaksi medan magnet, di mana awalnya ketika motor belum disuplai apa-apa, belum ada flux magnet yang berwarna kuning ini ya, yang berputar ya, belum ada, statornya belum menghasilkan medan magnet, rotornya juga belum menghasilkan arus. Nah, ketika eh, motor disuplai tegangan AC 3 fase, di mana tegangan AC 3 fase tadi itu mempunyai gelombang sinus seperti ini, sehingga akan menghasilkan efek medan magnet yang seolah-olah berputar karena bergantian antara kumparan satu dengan kumparan yang lainnya. Nah, di situ nanti akan muncul putaran medan magnet pada stator. Nah, karena muncul putaran medan magnet pada stator, maka rotornya ini akan terinduksi karena mendapatkan efek magnet bolak-balik. Ini sama kayak hukum Faraday ya. Ketika menghasilkan efek medan magnet bolak-balik, maka di sini akan muncul arus. Nah,
atau semisal ada efek medan magnet yang berubah terhadap waktu, ada perubahan flux terhadap waktu. Nah, di sini perubahan flux terhadap waktu ini ditunjukkan pada medan magnet yang berputar-putar, itu akan menghasilkan perubahan medan magnet terhadap waktu. Nah, jadi kalau kita bayangkan ini ada magnet berputar, terus muter lagi, masuk lagi, maka di sini akan selalu muncul arus. Masuk, keluar lagi ke sana, masuk lagi sini, dan ini muter terus. Nah, kalau ini berputar terus, maka di sini besarnya arus akan selalu ada, ya. Akan selalu muncul arus. Nah, nah, di sini saya tuliskan ini adalah sebuah flux, ya. Ini flux magnet. Ini saya tulis segini aja. Ya, flux magnet arahnya ke bawah. Nah, ketika rotor terinduksi akan menghasilkan arus juga. Arusnya juga bersirkulasi. Sirkulasi arus ini juga akan menghasilkan flux magnet, ya. Ingat kaidah tangan kanan, ya. Jika ada arus menuju ke arah searah dengan jempol, maka jari-jari lain itu merupakan fluxnya. Jadi kalau ini kita uh, apa kita pakai jari tangan kita, ya, kanan tangan kita, ketika ada arus masuk maka arus fluxnya akan menuju ke berputar seperti ini. Ya, begitu. Begitu juga yang sebaliknya, yang ini, ya. Ketika ini arusnya keluar, maka arah fluxnya jadi berputar seperti ini. Nah, jadi ketika ada interaksi antara medan magnet atau fluknya stator dengan fluxnya rotor, jadi di sini rotor mempunyai flux akhirnya karena terinduksi oleh stator itu sendiri. Nah, di sini maka akan menghasilkan efek flux stator yang berubah. Nah, dia akan bergerak seperti ini. Di mana arahnya akan menjadi bergeser, ya. Tidak lurus lagi, tapi akan bergeser sehingga di sini bisa kita lihat bahwa akan menghasilkan gaya dorong menuju ke arah F. F ini adalah gaya Lorentz, di mana besarnya gaya Lorentz itu sama dengan besarnya atau kuat medan magnet, ya, dikalikan dengan arus yang lewat dan panjang dari kumparan atau penghantarnya ini, atau konduktor atau rotor. Ada juga beberapa rumus menyatakan ditambahkannya faktor lilitan, mempengaruhi juga lilitan. Lilitan dari stator bisa, atau banyaknya konduktor yang ada di sini juga bisa. Dari sini kita ketahui bahwa putaran stator, medan magnet pada stator, itu akan selalu diikuti dengan putaran rotor. Nah, jadi rotor itu akan selalu berputar mengikuti putaran dari stator. Jadi bagaimanakah cara untuk mengubah putaran dari rotor? Berarti kita harus mengubah arah putaran dari stator. Ya. Stator kita rubah putarannya, maka rotor akan selalu mengikuti. Dimana kita tahu bahwa orientasi putaran itu motor itu tergantung dari rotornya, ya. Ketika rotornya berputar searah jarum jam, oh itu berarti clockwise, atau berlawan arah counterclockwise. Nah, itu ternyata dipengaruhi oleh putaran dari statornya itu sendiri, medan magnet yang berputar pada stator. Terus pertanyaannya adalah bagaimanakah cara kita mengubah putaran medan magnet pada stator? Oke, simak lagi, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Jadi medan magnet yang berputar pada stator itu tergantung dari kumparan-kumparan yang dipasang di sini, ya. Jadi kumparan-kumparan ini ditata sehingga ketika mendapatkan suplai tegangan 3 fase R, S, dan T, maka dia akan menghasilkan efek yang bergantian, menghasilkan efek resultan flux yang bergantian di rotornya, di statornya, maaf. Nah, sekarang di sini kita coba ilustrasikan bagaimanakah arah putaran motor ketika kita memberikan
beberapa perbedaan urutan fasa ya. Di sini saya mengilustrasikan bahwa warna hijau itu adalah sebagai fasa R, merah itu fasa S, biru itu fasa T. Oke, di sini R, S, T. Nah, sekarang ketika urutan seperti ini, maka dia akan selalu akan melakukan putarannya searah jarum jam. Maaf, berlawan arah jarum jam. Di sini akan menghasilkan arah putaran yang mengarah ke sana. Karena urutannya fasa R, S, dan T. Terus yang ini apa? Ini adalah lawan kata dari lawan kumparannya, pasangannya ya, pasangan kumparannya. Jadi ini R asen, ini S asen, ini T asen. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita coba merubah fasanya? Nah, jadi untuk mengubah arah putaran motor, kita harus mengubah fasanya. Tapi ingat, yang dirubah hanya dua fasanya saja ditukar. Satunya tetap. Jadi ketika Anda mengubah fasa, ya, contohnya, jika Anda mencoba untuk menukar fasa R dan S, ketika R ini Anda ganti S. S Anda ganti R. Dan T tetap. Ya. Maka yang terjadi adalah urutan listriknya akan tetap. Ya. Jadi urutan listriknya tidak akan berubah karena sumbernya tidak berubah-ubah. Kita hanya bisa merubah urutan fasa yang dipasang di motornya. Jadi R, S, T, R, S, T. Nah, di sini R-nya dulu di sini, S-nya ke sana, berarti arahnya ke sana. R, S, T. R, S, T. Jadi dia akan menghasilkan arah putaran yang searah jarum jam, CW. Sehingga putarannya sudah tidak sama dengan putaran yang sebelumnya. Ya, itu membuktikan bahwa dengan menukar fasa R dan S saja, kita bisa melakukan perubahan putaran arah rotor tersebut. Sekarang jika ada pertanyaan, bagaimana kalau fasa yang lain, Pak? Apakah sama aja? Ya, silakan Anda coba tukar ya, mau yang mana? Yang misal S sama T atau R sama T. Sekarang kita coba R sama T. R dirubah jadi T, T dirubah jadi R. Yang tetap adalah S. Maka urutannya tetap sama. R dulu, S, T. Berarti habis R, S ya. Jadi arahnya ke sini. Terus T ke atas ya. Jadi dia putarannya akan tidak sama dengan yang pertama. Jadi di sini menunjukkan juga bahwa hanya mengubah fasa R dan T saja, maka arah putarannya akan berubah. Yang awalnya counterclockwise berubah menjadi clockwise atau searah jarum jam. Seperti itu. Nanti silakan Anda coba eksperimen di rumah apakah memang benar hanya dengan menukar dua fase saja putaran bisa berubah. Terus bagaimana akibatnya jika kita menukar semua fasanya? R diganti S, S diganti T, T diganti R, atau mungkin R diganti T, S diganti R, T diganti S ya. Jadi kita coba saja ya, apakah itu bisa mengubah arah putaran motor. Misal S diganti R, nah, terus T diganti S, R diganti T. Bagaimana urutannya? Urutannya suplainya tetap RST, berarti habis R, S. Nah, berarti ke sana. Nah, ST ya, ke sana. Ternyata arah putarannya tidak berubah. Jadi sama dengan yang ada di kondisi sebelumnya. Jadi ketika S ganti R, R, S, T. Ya. Di situ ternyata dengan mengubah semua urutan fasanya, dia tidak akan menghasilkan perbedaan arah putaran. Jadi salah jika kita menukar semua fasanya untuk mendapatkan arah putaran yang berbeda. Jadi syarat untuk mengubah arah putaran itu hanya dengan menukar dua fasanya saja. Baik itu R dengan S, R dengan T, atau S dengan T. Ya, silakan, bebas. Yang jadi pertanyaan lain adalah sekarang adalah bagaimana cara rangkaian daya pada motor yang mempunyai mode forward sama reverse. Ya. Jadi untuk cara merangkainya sebenarnya simple saja ya.
kita hanya menukar fasa, salah satu fasanya saja melewati kontaktor. Jadi kita menukarnya di terminal kontaktornya. Nah, ini adalah contoh pemasangan rangkaian daya. Ya, ini mohon maaf gambar saya kurang begitu bagus. Pemasangan rangkaian daya di mana kita tukar salah satu fasanya saja. Contohnya di sini di kontaktor 135 di sini satu saya hubungkan ke 3, 3 saya hubungkan ke 1. Sedangkan terminal 5 itu tetap di posisi 5. Nah, jadi ini berarti saya sudah menukar fasa R dengan S karena sudah saya balik antara satu terhubung ke 3, 3 terhubung ke 1. Tapi ingat ya, beberapa kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa atau mungkin yang memasang rangkaian forward reverse ya. Jadi ketika Anda menukar yang atasnya, di bawahnya terus ditukar juga. Mungkin secara logika pikiran Anda, oh ditukar semua. Yang atas ditukar, satu dihubungkan ke 3, 3 dihubungkan 1, 5 tetap. Yang bawahnya juga gitu. 6 tetap, 2 ke 4, 4 ke 2. Ya. Maka kalau seperti ini, dia tidak akan menghasilkan perbedaan rangkaian. Ya. Sama saja ya. Ini R di ujung sini ya, lewat tengah sini, lalu terhubung lagi ke ujung yang kiri sendiri. Hasilnya sama. Pakai kontaktor 1 atau kontaktor 2, dia akan menghasilkan urutan fase yang sama. Beda dengan ini, ketika R di sini ya, dia menggunakan kontaktor 1, maka urutannya akan sesuai R, S, T. Karena dia tidak ada penukaran. Tapi ketika dia melewati kontaktor K2, dia urutannya jadi berubah. S, R, T. Ya. Beberapa hal yang perlu diingat untuk membalik fasa motor itu adalah jangan sekali-kali Anda memutar atau membalik motornya dengan mode reverse ketika masih forward. Ya, jadi SOP-nya adalah ketika Anda melakukan start, motor akan berputar secara forward. Terus ketika sudah forward, maka motor nanti Anda stop ya. Ketika stop, tunggu sampai berhenti ya. Jadi ini yang penting. Jadi Anda harus menunggu sampai berhenti putaran dari motor tersebut. Karena jika tidak ditunggu sampai berhenti, maka nanti akan menghasilkan efek starting ya, arus starting yang melebihi arus starting biasa ya. Jadi ketika kita melihat karakteristik dari motor induksi seperti ini adalah starting torsi ya. Ketika motor masih dalam kondisi diam, terus motor induksi di start, arusnya akan sangat tinggi. Ini kurang lebih sekitar 5 kali arus nominalnya. Tapi dalam mode forward reverse, ketika motor masih dalam kondisi mode forward, terus masih berputar langsung Anda reverse, maka arusnya akan jauh lebih tinggi dan bisa menyebabkan motor terbakar. Karena ini putaran, ya ini adalah fungsi karakteristik motor induksi ya. Di sini menunjukkan hubungan fungsi torsi terhadap kecepatan, di mana ini kecepatan menuju positif, ini kecepatan negatif. Kalau ini kita bilang forward reverse, berarti ada arah positif dan arah negatif. Harusnya sebenarnya cuma segini aja, tapi pada mode forward reverse, ternyata kita bisa mengetahui bahwa ada kondisi di mana ketika masih kondisi forward, Anda reverse. Ya, jadi motor pada umumnya kalau kita stop itu tidak langsung berhenti, masih ada kelembaman pada rotornya, masih dalam kondisi berputar. Kalau kondisi seperti itu, tolong jangan di reverse karena kalau di reverse maka karakteristik arusnya itu dia linear menuju ke sini ya. Di sini akan menghasilkan arus yang sangat besar sekali karena torsi yang digunakan untuk melawan putaran rotor yang arahnya berlawanan tadi itu sangat besar sehingga membutuhkan arus yang jauh lebih besar dari arus starting biasa. Kalau kondisi starting itu rotornya diam, rotor diam diputar. Nah, itu sudah arusnya bisa sampai 5 kali dari arus nominal. Sekarang coba bayangkan kalau ketika starting rotornya bukan diam tapi berlawanan arah. Ya. Maka itu akan membutuhkan effort yang lebih luar biasa lagi ya. Makanya itu tolong nanti Anda beri rangkaian interlock. Ya. Rangkaian interlock itu adalah rangkaian yang memastikan bahwa sistem satu
atau sistem 2 tidak akan bekerja selama sistem satunya masih dalam kondisi running. Nah, atau sistem satu tidak akan bekerja jika sistem 2 dalam kondisi running. Ini adalah contoh rangkaian kendali dari motor forward reverse ya. Di mana S1 ini adalah kondisi forward, S2 ini adalah kondisi reverse, S0 ini adalah tombol stop. Jadi SOP-nya ketika Anda tekan S1, motor akan bekerja dalam kondisi forward. Terus ketika Anda mau mengubah mode menjadi reverse, Anda harus menekan stop dulu dan tunggu sampai berhenti. Karena jika tidak berhenti, maka ingat tadi karakteristiknya seperti ini, arusnya akan jauh lebih besar dari kondisi arus starting biasa. Dan itu bisa menyebabkan motor rusak atau setidaknya relay proteksinya akan bekerja. Jadi ketika sudah berhenti motornya, maka baru bisa ditekan mode reverse. Nah, jadi dengan fungsi interlock di sini akan meminimalisir adanya kesalahan dua mode hampir bekerja bersamaan. Sehingga ini akan mengamankan motor itu sendiri dari gangguan-gangguan, contohnya arus short circuit atau mungkin arus lebih. Oke, Oke, mungkin sekian dari saya untuk video kali ini untuk pembelajaran di lab sistem lab desain instalasi 2 ya. Untuk pertanyaan bisa via WA di grup atau mungkin di LMS bisa. Untuk tugas jangan lupa untuk dikumpulkan, terutama untuk simulasi rangkaian ini ya. Untuk kendali saja, untuk kontrol tidak usah. Itu dikumpulkan via LMS dan tolong disertai dengan video penjelasan yang menjelaskan rangkaian ini bagaimana dan SOP-nya bagaimana. Kebetulan juga sudah saya jelaskan, tidak apa-apa, silakan. Selamat mengerjakan.